Demikian tadi sambutan dari Takmir Masjid Al-Falah, juga tentang acara singkatnya tadi serta kegiatan-kegiatan yang ada. Ini ada satu kegiatan yang kayaknya masjid lain belum ada, simpitan beras. Di simpitan ini biasanya di kampung, ini di masjid ini ya. Ya, ini baru nih, baru dengan. Kalau yang lain memang mungkin sudah ada nih celengan beras. Baik, moga nanti barangkali mau ada yang meniru ya program-program yang ada, persilahkan saja. Berikutnya itu sambutan dari Ketua FKWM. Mohon maaf, ini beliau Bapak Triarono izin tidak bisa hadir, mungkin memang kondisi juga dari rumah beliau jauh, tadi juga dingin ya, sehingga kita maklumi ya, dari beliau. Untuk itu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus FKUM, Bapak Gianto dari Masjid Al-Falah ya. Kalau ingat Masjid Al-Falah, saya sebenarnya lebih ingat dulu dengan Masjid Al-Falah di Surabaya, dekat kebun binatang ya, dan majunya luar biasa. Kemudian ingat juga dengan Masjid Al-Falah di Sragen ya toh. Nah, makanya di Mojosongo ini ada Masjid Al-Falah, mudah-mudahan nanti bisa seperti Masjid Al-Falah di Sragen ya Pak ya. Amin. Tadi sudah subhanallah luar biasa kemakmur di Masjid Al-Falah ini ya, mudah-mudahan nanti masjidnya jamaahnya semakin makmur dan kegiatannya juga semakin makmur. Yang pertama saya perlu sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugino ya, bahwa Pak Triaryono selaku Ketua FKUM berhalangan hadir. Tadi sudah japri ke saya, alasannya kalau kondisi cuaca seperti ini saya mohon pamit aja ya. Yang berikutnya kami perlu menyampaikan, kemarin kami sudah menindaklanjuti dari pertemuan, karena kemarin kita mengundang pimpinan cabang DMI Kecamatan Jebres ya, di Masjid Al-Mahmudah ya, di Masjid Al-Mahmudah. Kemudian kita tindak lanjuti, kemarin kita mengadakan musyawarah. Jadi musyawarah ya, dari hasil musyawarah itu yang pertama perlu saya sampaikan ya, karena di Mojosongo ini sudah ada forum komunikasi umat Islam Mojosongo ya. Kemudian makanya kita sepakati FKUM itu sama dengan DMI Mojosongo ya. Kenapa kita buat begitu? Supaya nanti kita tidak bingung ya, dan tidak nanti ada pengkotaan ya, jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah makanya kemarin di musyawarah akhirnya
waktu itu kita mengundang semua, ya ada Pak Triaryono, ada Ustadz Sunoto Ahmad, kemudian lengkap ada Pak Sukino, pengurus harian di FKUM. Jadi sepakat begitu. Jadi FKUM ya itu sama dengan ya pimpinan ranting. Jadi karena kita ada di ranting ya di Kelurahan Mojosongo, sama dengan pimpinan ranting DMI Kelurahan Mojosongo. Ya, jadi DMI Mojosongo itu sama dengan FKUM. Makanya kalau bapak-bapak perhatikan di grup ya, tolong perhatikan di grup itu ada FKUM garis DMI Mojosongo. Ya, jadi kita buat begitu ya. Mudah-mudahan meskipun di Mojosongo ini juga ada selain FKUM kan juga ada. Nah, kita nggak mau nanti tambah lagi DMI, ada kelompok lagi DMI. Nah, begitu. Kemarin kita sepakati. Nah, makanya kalau pertemuan ini boleh kita ya sepakati ini juga adalah pertemuan DMI Ranting Mojosongo. Iya Pak Abdul Soleh. Ya, Pak Soleh ini saya undang. Beliau juga termasuk pengurus DMI pimpinan daerah Kota Surakarta. Jadi pimpinan daerah beliau, kalau mohon maaf Pak Abdul Soleh, kalau nggak salah adalah di bagian jaringan dan informasi masjid ya Pak Soleh. Ya, beliau adalah di jaringan dan informasi masjid di departemennya. Ya. Nah, kemarin ketika kami mengadakan pertemuan mengundang DMI cabang di Masjid Al-Mahmudah, saya ditelepon waktu itu. Pak Muzamil, kemarin ada acara dihadiri pimpinan cabang Jebres. Oh ya. Nah, kemudian ada informasi apa? Nah, akhirnya kemarin saya diwawancarai, kemudian jadilah berita, yaitu berita di DMI Kota Surakarta berkaitan dengan kegiatan DMI cabang Jebres itu yang waktu itu menghadiri di DMI Ranting Mojosongo itu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan kepengurusan, ya kemarin kita sudah sepakati, ya sudah disepakati. Insya Allah kami sudah konsepnya, jadi konsep dari sekretaris pimpinan cabang DMI Jebres itu sudah jadi konsepnya. Dan sudah, kalau mohon maaf bagi yang, karena ini baru konsep ya, nanti kalau sudah SK-nya keluar, nanti saya insya Allah akan saya share di grup FKUM atau DMI Mojosongo ya. Jadi itu lah, karena ini baru konsep. Nah, di konsep itu insya Allah sudah fix ya, jadi sudah fix, tinggal nanti kemarin itu masih ada satu hal bahwa di situ kelihatannya pimpinan cabang itu masih menghendaki ada ketua dan wakil, ada sekretaris 1, sekretaris 2 atau wakil sekretaris, ada bendara dan ada wakil bendara begitu. Tapi kemarin di rapat kita ringkas saja ya. Jadi kemarin perlu saya sampaikan, kemarin yang pertama itu berkaitan dengan pembina ya. Jadi pembina itu di situ ada Lurah Mojosongo ya, kemudian ada dari LPMK, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama Islam ya. Jadi tokoh agama Islam. Kenapa dimunculkan tokoh agama Islam? Itu menjembatani apabila ya, pertama mohon maaf ya, kalau nanti ada lurahnya itu bukan Islam ya, kan begitu ya, karena ini kan Dewan Masjid Indonesia kan begitu, tentunya kan pesertanya kan orang Islam semua kan begitu. Nah, itu menjembatani, makanya dimunculkan di pembina itu ada tokoh agama Islam. Nah, kemarin kita sepakati, alhamdulillah Bapak Soraji ya dari Masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah beliau bersedia kan begitu. Kemudian itu nanti ada Dewan Mutasar, ya Mutasar itu artinya Dewan Penasihat begitu. Nah, kemudian ada Dewan Pakar ya kan begitu ya. Nah, kemarin di diskusi Dewan Pakar itu ramai ya. Jadi semua pada
nggak bersedia mau dijadikan pakar kan begitu kan? Oh ya, tidak apa-apa. Padahal kita semua adalah pakar masjid kan begitu? Ya kita adalah orang yang mengertilah tentang masjid paling tidak begitu. Nah ada dewan pakar, tapi alhamdulillah dengan kedewasaan dari bapak-bapak ya, dan kami minta nanti kemarin itu salah satu adalah ada Pak Bambang ini ya, Pak Bambang meminta nanti mau Pak Bambang jadi dewan pakar. Alhamdulillah beliau bersedia kan begitu ya. Kemudian ada anggotanya juga kan begitu. Nah kemudian yang saya perlu sampaikan kemarin di musyawarah itu memutuskan ya, akhirnya hasil berdasarkan musyawarah mufakat ya, ketua ya, di ketua itu yang kemarin yang diberi amanah ketua adalah saya ya. Jadi saya diberi amanah sebagai ketua, kemudian sekretarisnya Pak Sukino, bendaharanya Pak Sri Dartono kan begitu. Nah itu semua orang FKUM semua kan begitu ya. Kalau saya di FKUM diamanai sebagai sekretaris kan begitu, sekretaris 1 ya, Pak Sukino di sekretaris 2 kan begitu. Nah kemudian Pak Dartono ya, sebagai bendahara kan begitu. Nah kita jadikan bendahara semua. Nah kemudian di situ juga sudah kita lengkapi departemen-departemennya yang mengikuti yang ada di Dewan Masjid di pimpinan daerah di DMI Kota Surakarta yaitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan bahwa FKUM itu sama dengan DMI ranting, pimpinan ranting Mojosongo ya. Jadi berkaitan dengan struktur ya, di struktur ini karena DMI ini sampai istilahnya itu, jadi kalau kami kemarin sudah saya share di anggaran dasarnya, jadi strukturnya itu ya memang ada sampai nah, kalau ketua umumnya yaitu adalah Bapak Yusuf Kala ya begitu, itu beliau masih sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia ya, jadi Dewan Masjid Indonesia. Kemudian nanti ada di tingkat provinsi ya, pimpinan wilayah, kemudian nanti ada di tingkat kabupaten atau kota yaitu di pimpinan daerah. Nah, kemudian nanti di tingkat kecamatan ada pimpinan cabang, nah, atau kemudian nanti yang terakhir itu ada di pimpinan ranting, itu ada di tingkat kelurahan. Nah, bedanya FKUM dengan DMI itu adalah satu. Kalau DMI itu struktur kepengurusannya sampai ke pusat kan begitu. Kalau FKUM itu memang adalah lokal, hanya ada di Mojosongo. Ya, bedanya itu aja. Nah, alhamdulillah nanti kalau ada informasi apa-apa berkaitan dengan DMI itu nanti nyambung enaknya. Nah, kalau FKUM itu kan hanya lokal. Jadi lokal hanya khusus di Mojosongo. Tapi kalau DMI kita punya struktur ke atas itu jelas ya begitu. Nah, kemudian kemarin disampaikan oleh dari Pak Maksudi sama Pak Edi disampaikan nanti sekitar bulan Januari itu nanti ada SK-nya turun dan kemudian nanti ada pelantikan kan begitu. Nah makanya alhamdulillah kami di pimpinan ranting di kecamatan Jebres, alhamdulillah kita kemarin kepengurusannya sudah terbentuk itu adalah nomor 2 ya. Dari kalau tidak salah 13 kelurahan ya di Jebres ya. Dari 13 itu alhamdulillah Mojosongo nomor 2 ya. Artinya struktur kepengurusan sudah terbentuk ya. Jadi ini dari bapak-bapak di FKUM kita ajak sudah segera musyawarah dan alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusan pimpinan ranting DMI di Kelurahan Mojosongo. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian info terakhir berkaitan dengan kemarin ada BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah kerjasama DMI dengan Basnas. Info terakhir belum ada ya, jadi belum ada. Kemarin di Mojosongo itu kan di DMI DMI cabang Jebres kemarin itu dapat jatah 10 marbot ceritanya begitu. Ya,
Dari 10 itu ya 5 itu dari masjid yang ada di Mojosongo. Yang 5 itu di luar Mojosongo. Padahal di Jebres itu ada 13. Ya, makanya ketika di grup, jadi grup DMI Jebres itu pesertanya kan pada kadang-kadang kurang aktif begitu. Nah, karena kurang aktif, nah kemudian saya itu dijapri sama Pak Edi dari sekretarisnya. Pak Muzamil itu dilengkapi aja dari Mojosongo, nggak apa-apa, lebih gitu. Akhirnya alhamdulillah dari 10 kuota yang diberikan oleh Jebres itu 5 dari Mojosongo. Ya. Bahkan kemarin di akhir-akhir deadline waktu itu sampai kemarin Mojosongo itu mau ngirim 6. Waduh, saya bingung ini. Gimana kok jatahnya 11 sudah dari Mojosongo 5 mau tambah 1. Dan alhamdulillah ada pengurus masjid di Mojosongo ini ada 1 yang mengundurkan diri, akhirnya saya majukan begitu. Ya, gitu Mas Fauzan ya. Ya, makanya terima kasih sambutan yang luar biasa dari Masjid Mojosongo ketika ada sesuatu yang itu pokoknya kita gerak cepat gitu. Satset das-des begitu udah selesai kan begitu ya. Sampai melebihi kuota itu kan wah Masya Allah luar biasa. Masjid di Mojosongo ini ya. Dan bahkan kemarin saya juga sempat nyari ke masjid mana-mana, tapi alhamdulillah dapat kuota dari Mojosongo 5, dari luar Mojosongo 5. Akhirnya kuota Jebres 10 itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Kalau kemarin ketika marbot dari masjid, ya mohon maaf, masjid dari Al Musafirin, itu saya tanya, infonya apa dari BPJS Ketenagakerjaan itu? Kata infonya kalau tidak salah itu ya katanya mau tiap marbot itu nanti mau dikasih insentif berapa itu katanya berapa 500 atau 1 juta begitu loh. Katanya kan begitu ya. Ya mudah-mudahan benar kan begitu. Tapi kalau biasanya BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya artinya asuransinya itu setiap bulan itu nanti akan dibayar oleh Basnas ya mungkin paling tidak ya setahun lah kan begitu. Kalau dibayar setahun kan udah lumayan begitu. Ya, biasanya kalau yang selama ini saya dengar, tapi kemarin saya tanya marbot dari Masjid Al Musafirin itu katanya mau dikasih insentif 500 apa 1 juta begitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Barangkali itu informasi dari DMI yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muzamil atas informasinya. Dari beliau mewakili Pak Tri Haryono yang tidak bisa hadir. Memang sebenarnya beliau Pak Tri Haryono itu sudah berkali-kali menghendaki supaya digantikan, tapi kita enggak. Nah, beliau udah